Kisah perjalanan Yusuf Hamka menjadi seorang mualaf sempat mencuri perhatian publik. Pria yang pernah menganggur selama 14 tahun lamanya itu sempat diangkat menjadi anak oleh tokoh besar Islam, Buya Hamka. Yusuf Hamka dikenal sebagai salah satu pengusaha dan konglomerat kaya raya keturunan Tionghoa. Bahkan beliau sempat mempunyai mimpi untuk membangun 1000 buah masjid. Kisah Yusuf Hamka memutuskan menjadi seorang mualaf itu saat usianya mau menginjak 24 tahun. Ayah 3 anak yang semula bernama Alon itu, salah satu sebab ia memutuskan menjadi seorang mualaf, karena melihat rasa toleransi yang luar biasa dari umat muslim. Yusuf Hamka lantas dibimbing Buya Hamka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Diceritakan Yusuf Hamka, kala itu sempat membaca majalah yang mengangkat kisah seorang mualaf di Masjid Al-Azhar. Setelah membaca majalah tersebut, Yusuf Hamka kemudian pergi ke Masjid Al-Azhar. Kala itu ia bertemu dengan sekretaris masjid, yakni Ustadz Zailani. Yusuf Hamka meminta kepada Ustadz Zailani untuk membawanya bertemu dengan Buya Hamka. Saat bertemu dengan Buya Hamka, Yusuf Hamka sempat meminta waktu 1 hari untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Namun saat itu Buya Hamka memberikan penjelasan yang berisikan nasihat untuk tidak menunda hal tersebut. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya Hamka bilang ke saya, kalau kamu pulang belum muslim tapi kamu sudah niat masuk Islam, kamu kenapa-kenapa atau kecelakaan, meninggal sebagai non-muslim, dosanya di Buya, dosanya Buya yang tanggung. Mendengar ucapan Buya Hamka tersebut, lantas Yusuf Hamka berkata, oke deh saya masuk Islam. Saya kemudian membaca 2 kalimat syahadat. 3 bulan setelah menjadi seorang mualaf, Yusuf Hamka kemudian diminta untuk datang menghadiri syukuran yang dibuat Buya Hamka di kediamannya. Kala itu, suasana di rumah Buya Hamka telah diisi oleh 300 hingga 400 orang. Siapa sangka di momen itu, Yusuf Hamka diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya. Saya dikasih cincin blue safir. Engkau, aku angkat menjadi anak ideologisku, dan kuberikan nama Hamka. Engkau kuberi tugas untuk membawa saudara teman Tionghoamu, bawa ke agama leluhurmu yaitu Islam. Selanjutnya kau harus harumkan nama Islam, ungkap Buya Hamka. Saya bilang, saya gak bisa ngaji. Dia kemudian bilang, mengharumkan Islam gak harus menglafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan caramu sendiri. Alhamdulillah, sekarang mengharumkan nama Islam bisa dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah dari keluarga kami. Dari situ, kata dia menjelaskan. Lebih lanjut, Yusuf Hamka menceritakan awal mula alasannya untuk menjadi seorang mualaf. Ia bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga merupakan seorang muslim. Tidak hanya itu saja, Yusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mualaf karena adanya toleransi umat muslim kepadanya, yang kala itu masih belum beragama Islam. Kala itu ia masih tinggal di Pasar Baru. Ia memiliki rumah yang berhadapan langsung dengan masjid. Depan rumah saya masjid, toanya mengarah ke tempat kami. Waktu itu ibu saya sakit nyaris stroke. Saya kemudian berbicara ke pengurus masjid. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya lagi sakit. Ibu saya suka kebangun malam kalau dengar suara azan. Boleh enggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh. Atau nanti saya cari saudara agar kami bisa pindah, kata dia mengingat cerita itu. Mendengar permintaan Yusuf Hamka yang kala itu masih bernama Alon, pengurus masjid mengabulkan permintaannya, bukan 3 hari melainkan 7 hari, hingga sang ibu pun sembuh. Dia bilang, Alon kamu enggak usah khawatir, kita enggak pakai speaker luar kok, kami pakai speaker dalam aja, kamu minta 3 hari, saya akan kasih seminggu. Akhirnya seminggu sampai, ibu saya sembuh dari stroke. Dari situ saya lihat toleransinya luar biasa. Ini salah satu yang membuat hati saya memilih masuk Islam, kata dia menjelaskan. Yusuf Hamka juga tidak memaksa istri dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya menjadi mualaf. Dia membebaskan istri dan anak-anaknya memilih jalan kepercayaannya masing-masing, hingga akhirnya istri dan anak-anaknya juga memilih untuk menjadi muslim. Anak 3 tadinya semua non-muslim, ikut istri.
Sekarang slow but sure, mereka became a Muslim. Tidak pernah saya memaksa mereka, saya bebaskan. Waktu istri saya belum Muslim, saat bulan puasa dia yang masakin saya, dan bangunkan saya untuk sahur. Waktu mau Natal, dia bilang, saya mau buat acara Natal boleh ya? Tapi pakai rumah yang satu lagi, ya? Saya bilang, kamu sama teman kamu, boleh memakai rumah yang satu lagi. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi mualaf. Dan kami sama-sama menjadi Muslim, kata Jusuf Hamka terharu. Inilah kisah singkat perjalanan mualaf konglomerat kaya raya, pengusaha jalan tol.